Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiyu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal, nikmat jism, badan, nikmat ruh, dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam Islam. Baik, anak-anak rahimakumullah, di kesempatan ini kami sama pada antum bahwasanya di sini adalah bulan Rabiul Awal. Di sini bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkan Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana kita mengingat kembali sirah yang ada pada Rasulullah dan kita telah kembali apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang mana dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, di dalam surat Al-Ahzab disebutkan ya, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW ya, uswatun hasanah, suri teladan yang baik ya, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan ini suri teladan baik untuk siapa? Nah, di sini adalah untuk siapa saja, liman kana yarjullah, untuk siapa saja yang berharap ridhonya pada Allah. Nah, di sini ya, berharap pada Allah. Walam akhir, dan berharap pada hari akhir, artinya berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhir. Nih, bukan kebahagiaan saat ini, kebahagiaan sesaat, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang akan kita tinggalkan, tapi kebahagiaan yang kekal. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang senantiasa ingat kepada Allah. Nah, ini telah ada pada Rasulullah, yaitu suri teladan. Nah, salah satu yang kemudian patut kita cermati dan kemudian kita ikuti dalam dan kita amalkan dalam kehidupan kita kesehari-hari, yaitu adalah sifat yang ada pada Rasul, yaitu sifat jujur, sidik ya, jujur. Nah, baik anak-anak rahimakumullah, bagaimana antum semuanya sejak saat ini ketika memang berharap ya kebahagiaan, berharap keberuntungan, berharap kesuksesan di dunia ini, bahkan di hari akhirat kelak ya, maka dengan membiasakan adalah jujur. Ya, jujur. Ya, Rasulullah SAW karena kejujurannya beliau pun disebut dengan Al-Amin, yang terpercaya. Nah ini bagaimana kemudian diri antum semuanya punya tekad yang kuat. Jujur adalah nomor satu dalam karakter, perilaku, keseharian kita. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman 119 ya, yang punya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin ya. Ya ayyuhalladzina taqullaha, ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dan hendaklah kalian beserta orang-orang yang benar ya. Orang yang jujur, orang benar. Nah, kita juga didorong untuk membersamai dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Kenapa? Karena pertemanan itu akan mempengaruhi diri kita. Nah, ketika antum menghendaki suatu kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, maka antum bisa lihat teman antum. Ya, teman antum artinya antum harus berteman dengan orang yang baik.
Ketika antum berteman dengan orang yang ngacau, antum akan terbawa, akan terpengaruh. Ya, kan ada juga ya disebutkan dalam kata patah ya, kata mutiara itu ya, fa'inal qorina yaktati bil muqtadi gitu ya. Jadi seorang teman itu akan kemudian berperilaku seperti orang-orang yang ia temani ya, yang ditemaninya itu. Maka teman-teman itu menjadi salah satu bagaimana agar kita memiliki sifat yang baik, termasuk sifat siting, jujur. Nah, bisa jadi memang bohong itu suatu hal yang sering jadi pilihan bagi orang-orang yang kemudian, mohon maaf ya, orang ngaco, orang-orang yang bersalah, itu sering akhirnya bohong, nggak ngakui kesalahan. Nah, maka bagaimana diri kita benar-benar jujur pada Allah, artinya kita juga jujur untuk tidak melakukan apa yang dibenci Allah, apa yang dilarang. Ya. Nah, kemudian kita pun juga tidak ada beban untuk kemudian sampai-sampai berkata bohong. Nah, begitu pula juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ya, an Abdillah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdillah radhiyallahu anhu, semoga ridhonya, dan dari Rasulullah SAW bersabda ya, inna sidqa yahdilal birri. Inna sidqa yahdilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan, akan membimbing pada kebajikan. Wa innal birra yahdilal jannah. Dan kebaikan ya, kebajikan itu yahdilal jannah, akan membimbingnya, akan mengantarnya pada surga. Nih, ya kan? Bisa surganya dunia, surga dunia bisa kita raih, surganya akhirat bisa kita peroleh juga. Ya. Maka ini peringatan Rasulullah pada kita semuanya ya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sebenarnya sidqon itu, kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan. Wa itu yahdi jannah. Nah, dan juga kebaikan akan mengantar pada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon. Ya. Sesungguhnya seseorang laki-laki ataupun siapapun juga yang kemudian sungguh dia itu berlaku jujur, maka dia akan benar-benar jadi orang yang jujur. Bahkan dalam redaksi lain dalam ayat itu, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sehingga ia akan tertulis sebagai pribadi, sebagai individu yang siddiq, yang benar, yang jujur. Ya. Nah, maka ketika kita memang hendak tertulis dalam amalan-amalan catatan kita sebagai orang yang jujur, maka kita harus membiasakan kejujuran dari kita. Kebalikannya, wa innal kadhiba, dan sebenarnya bohong, dusta, ya dilal fujur, akan membimbing, akan mengantarkan manusia itu pada kejahatan, pada keburukan, ya, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan, membimbingnya pada neraka. Nah, maka di situ bagaimana kemudian diri antum ya, untuk kemudian punya tekad, komitmen untuk memilih yang jujur daripada kemudian melakukan dusta-dusta yang dilakukan. Nah, anak rahimakumullah, bisa jadi pada saat tertentu ada kondisi-kondisi yang memang kadang bohong, tapi bohong-bohong yang untuk kemaslahatan ya, tapi kemaslahatan yang memang kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan apa yang digandiki oleh syariat ya. Contohnya bohong yang diperbolehkan itu umpamanya ada seorang teman antum A ya, kemudian antum punya dua orang teman ya, A dan B. Nah, teman antum yang A ini sedang mungkin kalap gitu ya, emosi kalap sampai kemudian membawa senjata tajam dan mengejar si B. Nah, pada suatu saat si B ini lari bersembunyi, dan itu mungkin berada di dekat antum. Kemudian yang A, yang kalap tadi, emosi tadi, datang kemudian bertanya pada antum kan. Nah, kemudian
mana si B ini ya, mana si Fulan gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu ya, maka berbohong adalah suatu hal yang berbohong yang kemudian tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena bohongnya di situ adalah dalam rangka untuk maqasid syariah, artinya untuk menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Dan sampai kemudian teman kita yang B itu terluka, ya, terluka oleh perbuatan yang si A. Karena apa? Karena sedang emosi, sedang kalap gitu ya. Ini kan ada kondisi-kondisi yang memang ya artinya akal kita yang mampu membedakan mana yang hak, mana batil, mana tepat dan tidak. Ini tentunya menjadi rambu-rambu bagi kita ya, menjadi rambu-rambu akankah berkata A, B, C gitu ya. Tetapi kejujuran itu suatu hal yang sangat penting. Begitu pula bohongnya gitu ya, punya seorang suami terhadap istrinya, ya, istrinya masak, kemudian walaupun masakannya itu mungkin ya kurang enak gitu, tapi tanya gimana Bapak atau gimana Mas gitu ya, masakannya enak nggak? Oh enak pol gitu, paling enak sedunia gitu kan. Nah itu kan ya apa benar paling enak sedunia kan enggak, ya kan? Tapi bohongnya itu bukan bohong yang kemudian menyalahi dari syariat, tapi bohongnya di situ adalah bohong dalam untuk apa yang menjadi tujuan dari syariat, ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mana artinya jujur yang sebenarnya bagaimana, ataupun hal-hal yang memang diperbolehkan gitu ya. Kondisi-kondisi tertentu, keadaan tertentu yang memang boleh berbohong, tetapi di situ adalah dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari syariat. Nah, ada beberapa tentunya keberuntungan ya yang kemudian akan diperoleh bagi orang yang jujur, yang adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya. Dia akan senantiasa mendapatkan kepercayaan. Nah, anak-anak rahimakumullah, mendapatkan kepercayaan itu suatu yang mahal, suatu yang sangat berharga. Banyak orang sukses itu karena dapat kepercayaan. Ya, amanah itu juga kepercayaan. Ketika seorang bisa dipercaya, diberi amanah. Ketika dia bisa dipercaya, maka dia diberikan apa ya? Ya amanah-amanah, semacam bisa jadi orang ingin berusaha, terus kemudian perlu modal yang besar. Kemudian ada pihak-pihak kedua, ketiga yang kemudian ikut dalam berinvestasi. Nggak mungkin mereka akan mau berinvestasi kalau kita tidak bisa dipercaya atau belum dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Nggak mungkin. Nah, disinilah maka bukan di akhirat nih, di dunia aja akan terasa. Ya, akan terasa. Hikmah dari jujur akan terasa sekali. Nah, kemudian yang kedua, juga mendapatkan ketenangan batin. Batinnya kita akan tenang. Ya, karena yang namanya jujur itu melakukan sesuatu yang tepat sehingga batin tenang. Beda kalau dusta. Kalau dusta itu mendatangkan kebimbangan, keraguan-raguan, ketidaktenangan, ya. Karena dosa apa itu? Namanya dusta kan beda dosa ya. Dosa, sedangkan dosa itu adalah suatu yang menggelitik di jiwa kita ya. Maha kafisodrika, suatu yang menggelitik, suatu yang mendatangkan ketidaktenangan pada dada kita, pada jiwa kita, pada hati kita. Nah, maka kan tidak tenang. Nah, maka karena jujur adalah bagian dari dosa, maka mendatangkan ketidaktenangan. Tapi kalau jujur itu mendatangkan ketenangan ya. Dusta mendatangkan ketidaktenangan, sehingga jujur mendatangkan ketenangan. Nah, katanya seperti itu kan. Nah, ini bagaimana agar hidup kita tenang. Maka kalau tenang kita akan nyaman, bahagia. Ya. Kemudian juga akan menjadi pribadi yang bermartabat. Nah, manusia itu makhluk yang mulia. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam, anak Adam. Nah, juga ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh Allah ya kami yaitu Allah Taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang paling baik. Nah, tetapi kemudian Ramadan kemudian akan kembali pada tempat yang sederhananya. Nah, ini ya. Kalau jujur, maka dia tetap dalam kemuliaan, bermartabat, bernilai, berharga. Tetapi kalau dusta, maka dia akan ditempatkan pada tempat yang serendah-rendahnya.
safilin, yang rendah, hina. Nah, maka ini suatu hal yang tentunya dari akal kita itu bisa memahaminya. Nah, itu saja yang kami sampaikan pada antum semuanya di kali ini ya. Kesempatan ini semoga dari sedikit yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat pada antum semuanya. Atas bagaimana kita semuanya ya punya tekad yang kuat untuk kemudian beriltizam, berkomitmen untuk senantiasa jujur ya, jujur dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan kejujuran yang kita lakukan akan menjadikan kita menjadi pribadi orang beruntung, menjadi pribadi orang bahagia, menjadi pribadi orang sukses, pribadi orang selamat dunia, selamat di akhirat kelak. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.